Melati Kurnia Arhani dari kelas 9B sampai Negeri 55 Surabaya. Nah teman-teman, berikut saya akan mengajak kalian semua untuk berkeliling di Monumen Tugu Pahlawan Surabaya yang tepatnya berada di Jalan Pahlawan Alun-Alun Contong Bubutan Surabaya. Simak video berikutnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Bagaimana teman-teman? Apa kesan pertama kalian semua ketika mendengarkan kata-kata proklamasi yang pernah dikumandangkan oleh presiden pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno? Pastinya berpikir tentang kehidupan yang penuh kebebasan, penuh semangat, dan rasa juang untuk mempertahankan kemerdekaan. Insinyur Soekarno dijuluki sebagai Bapak Proklamator karena beliaulah yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dan juga berkat kegigihan para pemuda-pemuda bangsa yang telah berjuang agar kemerdekaan Republik Indonesia segera diproklamasikan. Tugu Pahlawan menjadi bangunan yang tak boleh dilupakan saat bicara tentang Hari Pahlawan. Tugu Pahlawan didirikan di lokasi bersejarah. Lokasi tersebut memiliki makna penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan tentara sekutu. Tugu ini mulai dibangun pada tahun 1951. Soekarno yang saat itu menjadi Presiden Republik Indonesia menjadi sosok yang meletakkan batu pertama yang menjadi pondasi bangunan tersebut. Tugu Pahlawan diresmikan pada 10 November 1952 silam. Pembangunannya bertujuan untuk mengenang pahlawan yang berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Tugu Pahlawan pada awalnya akan dibangun dengan ketinggian mencapai 45 meter. Hal ini melambangkan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sayangnya, terdapat masalah konstruksi bangunan yang dikhawatirkan tidak mampu menopang ketinggian tersebut. Akhirnya, Tugu Pahlawan dibangun dengan ketinggian 41,115 meter atau setara dengan 45 yard. Monumen ini berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau canalures sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi ruas dan canalures mengandung makna tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Pada tahun 1988, kawasan tersebut mulai dibenahi dengan menambahkan beberapa bangunan seperti museum, pintu masuk, patung, dan relief perjuangan. Lapangan yang ada di bagian selatan Tugu kemudian difungsikan sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Setelah Monumen Tugu Pahlawan berdiri selama 39 tahun, di kawasan tersebut dibangun sebuah museum. Museum yang bernama 10 November itu mulai dibangun pada 10 November 1991. Museum 10 November dibangun di bawah permukaan tanah seluas 1.360 meter persegi. Museum ini didirikan dengan tujuan mendukung keberadaan Tugu Pahlawan, serta melengkapi fasilitas sejarah di kawasan tersebut. Museum ini diresmikan pada tanggal 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden KH Abdurrahman Wahid. Seperti namanya, sudah jelas kalau museum ini berisi tentang sebuah hal yang berhubungan dengan kejadian Perang 10 November 1945. Dari awal masuk ke gedung utama museum, kita akan disambut sebuah patung besar di tengah bangunan. Patung ini menggambarkan kegigihan para pejuang yang berperang melawan penjajah, dengan banyak korban yang berguguran, tapi tetap berusaha bangkit.
Salah satu koleksi yang banyak ditampilkan di museum ini adalah foto-foto dan juga beberapa lukisan. Foto yang paling menyita perhatian adalah dua orang proklamator, yakni Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Foto ini menempel di atap museum yang bisa dilihat dari lantai 1 ataupun 2. Di lantai 2 museum, kita bisa menemukan 4 buah papan berisi foto-foto penjajahan dan kejadian saat masa peperangan hingga Surabaya mulai bangkit. Kita bisa membaca kisah lengkapnya lewat foto-foto ini karena dilengkapi keterangan yang cukup detail. Sedangkan di bagian utara lantai 2 museum, terdapat foto beberapa bangunan ikonik dan bersejarah yang telah dibangun dari saat zaman penjajahan Belanda. Beberapa bangunan itu diantaranya adalah Hotel Yamato, yang sekarang menjadi Hotel Majapahit, Gedung Siola, dan Gedung Gerahadi yang merupakan gedung Gubernur Jawa Timur. Selain foto, di lantai 2 museum ini terpasang sebuah lukisan yang menunjukkan peristiwa peperangan pada 31 Oktober 1945 yang terjadi di atas Jembatan Merah. Peristiwa ini menjadi peperangan pembuka sebelum peristiwa 10 November 1945. Lalu ada foto-foto tentang rumah sakit Simpang Surabaya. Rumah sakit ini didirikan tahun 1808 dan berfungsi sebagai tempat rujukan untuk para pejuang yang terluka saat perang. Kini rumah sakit tersebut sudah menjadi Delta Plaza Surabaya yang megah. Di museum ini juga dipamerkan benda-benda penting yang berhubungan dengan peristiwa 10 November 1945. Salah satunya radio yang digunakan arek-arek Surabaya untuk mendengarkan kata-kata yang membakar semangat dari Bung Tomo. Selain radio, di museum ini juga ditampilkan sebuah catatan harian Bung Tomo. Isi catatan harian ini adalah perjalanan keseharian Bung Tomo selama masa perang. Peperangan 10 November 1945 menghadirkan tokoh sentral yaitu arek-arek Surabaya yang menjadi pejuang lokal. Dalam masa peperangan itu, arek-arek Surabaya melengkapi dirinya dengan helm, pistol, dan juga beberapa senjata laras panjang. Sejumlah peralatan perang itu ditampilkan di museum ini. Selain peralatan perang, mata uang yang digunakan negara kita saat itu juga ditampilkan. Walaupun sudah berusia hampir 100 tahun, beberapa uang kertas dan logam yang ditampilkan di museum ini masih sangat terjaga keadaannya. Sebelum Tugu Pahlawan dibangun, di lahan bekas Gedung Kempetai yang menjadi markas polisi militer sekaligus tahanan bagi para pejuang Indonesia saat penjajahan Jepang. Banyak yang tidak keluar dari situ. Banyak pejuang-pejuang yang ditahan. Salah satunya Cak Durasim. Saat Jepang menyerah kepada sekutu, di gedung terjadi pertempuran yang luar biasa. Selama 3 hari, terjadi perebutan senjata yang sangat luar biasa. Markas Kempeitai itu dikepung selama 3 hari, mulai tanggal 2 sampai 5 Oktober 1945. Senjata Jepang baru bisa direbut tanggal 5 Oktober 1945 setelah Jepang menyerah. Dari sanalah rakyat Indonesia melalui arek-arek Surabaya bisa menguasai persenjataan untuk mempersiapkan perang melawan Inggris dan tentara sekutu. Namun pada pertempuran Surabaya 10 November 1945, Gedung Kempetai ini akhirnya dibom tentara Inggris dan sekutu. Pada saat 10 November, Gedung Kempetai menjadi sasaran tentara Inggris dan sekutu dalam hal pengeboman, sehingga hancur. Maka dengan hancurnya Gedung Kempetai, hal ini menjadi tempat yang dapat digunakan sebagai tempat monumen Tugu Pahlawan. Selain sebagai penghormatan untuk para pahlawan yang telah gugur, tugu ini menjadi saksi sejarah menggantikan bangunan Gedung Kempetai yang telah hancur lebur dibom pasukan Inggris dan sekutu. Tugu yang ada di kota pahlawan ini dijuluki menjadi ikon kota Surabaya.
Nah teman-teman, demikian video dokumentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Melati Kurnia Arhani dari kelas 9B pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan.